Shalom, puji Tuhan, kembali kita dalam program acara saya yaitu Siaran Rohani Kristen Protestan. Kali ini kita episode spesial yaitu episode Natal. Lonceng sudah berdentang, pujian sudah dilantunkan dari berbagai gereja. Haleluya, Hosana bagimu Raja. Kiranya damai Natal beserta kita semua memberi pengharapan yang baru, damai di bumi, damai di surga. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, buat anugerah kasih setia yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan bersukacita pada hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan hari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Bapa, kami bersyukur akan segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan di setiap waktu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kebahagiaan, di tengah-tengah rasa syukur kami tidak lupa Tuhan untuk mengingat orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang pada saat ini tidak bisa merasakan sukacita seperti yang kami rasakan. Kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara ketika mereka dalam keadaan sulit, ketika mereka dalam keadaan sakit, ketika mereka dalam keadaan yang penuh dengan air mata. Terkhusus Tuhan, buat saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Aceh, dan yang ada di Jawa, yang pada saat ini Bapa sedang merasakan kesedihan, sedang merasakan kesulitan. Kiranya tangan Tuhan yang senantiasa memeluk dan memulihkan kehidupan mereka. Kami percaya Bapa bahwa di balik setiap air mata, Tuhan akan berikan mata air yang berlimpah-limpah dan tiada berkesudahan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan yang memakai setiap umat Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan
Kiranya kami dapat menunjukkan kasih kami kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami, bukan hanya bagi mereka yang mengalami bencana dan penderitaan, tapi juga bagi mereka yang berada di sekitar kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang senantiasa mengajarkan kami, senantiasa menunjukkan kepada kami siapa yang harus dan yang akan kami tolong, akan kami bantu, dan merasakan kasih kami yang bersumber daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, sehingga di dalam kepemimpinan mereka tetap di dalam keadaan yang penuh dengan kasih, memperhatikan setiap kami masyarakatnya, sehingga kami merasakan kasih Tuhan juga mengalir melalui dari pemerintah-pemerintah kami. Kami juga berdoa Bapa buat setiap orang yang Tuhan pakai untuk memimpin umat Tuhan. Dari setiap agama, dari setiap suku, kiranya Tuhan yang berbelas kasih memberikan pertolongan, memberikan pengajaran, dan membimbing kami sehingga kami dapat membawa umat-umat Tuhan hidup dalam kasih, tolong menolong, dan gotong royong. Tuhan ajari kami, ingatkan kami, ketika kami lupa akan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa Bapa buat stasiun televisi TVRI yang Tuhan tetap pakai untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyebarkan kabar baik. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang yang ada di dalamnya, mulai dari yang di pusat sampai yang ada di daerah. Kiranya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan, menambahkan sukacita, begitu juga berkat bagi setiap orang yang Tuhan pakai di dalam TVRI ini Bapa. Biarlah kasih Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dan TVRI menjadi saluran televisi yang tetap Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Bapa, terkhusus juga kami berdoa bagi daerah kami, Kalimantan Selatan khususnya Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara, pejabat daerah yang telah Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat membimbing kami di dalam wilayah Kalimantan Selatan ini untuk tetap bersatu, berpadu, saling memperhatikan dan memperdulikan, saling ambil bagian dalam segala hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Biarlah Bapa, daerah kami ini, Kalimantan Selatan ini, menjadi daerah yang terberkati dan diberkati, juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun dan apapun yang sedang saudara-saudara kami alami dan rasakan pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kasih, melimpahkan sukacita bagi setiap orang yang merayakan perayaan Natal pada saat ini. Bapa, kelahiran-Mu telah mengubahkan kami, kelahiran-Mu telah menyelamatkan kami, kelahiran-Mu juga telah menyadarkan kami bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kami beroleh keselamatan yang bersumber daripada Tuhan. Kiranya Bapa, kami tetap hidup dalam naungan firman-Mu. Ajari kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap setia dalam mengikuti, mendengarkan, dan hidup di dalam
rasa takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat saat ini di tengah-tengah bumi yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, semua berada dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan, biarlah kasih Tuhan mengalir bagi setiap kami yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, andai pun kami hidup dalam dosa, kekurangan yang tidak Engkau kehendaki selama ini, kiranya kasih-Mu dapat mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah Bapa, kasih setia-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sukacita sekali pada saat ini boleh menjumpai pemirsa dimanapun mereka berada. Puji nama Tuhan bahwa di bulan yang penuh sukacita ini, bulan yang penuh kasih, bulan di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Masa di mana setiap manusia, setiap insan yang mempunyai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk menikmati sukacita, secara khusus sukacita di suasana Natal. Pemirsa, tahun ini mengambil sebuah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tentu perjalanan setiap orang, perjalanan setiap insan, perjalanan setiap manusia tidak terlepas dari keluarga. Mereka hadir sebagai keluarga yang tentu merindukan untuk hidup dalam kenyamanan, ketentraman, sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Itu impian setiap keluarga. Dan tema Natal tahun ini mengajak kepada kita bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara-saudara pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar dari satu keluarga kecil yang telah Allah pilih, yang telah Allah tetapkan untuk menjadi berkat dan untuk menjadi suasana sukacita dalam perjalanan setiap keluarga. Maria dan Yusuf. Kita tahu bahwa Maria dan Yusuf mereka baru dalam tahap pertunangan. Namun dalam perjalanannya, dalam pertunangan ini, Maria sementara mengandung. Di sini awal mula sebuah persoalan. Di sini awal mula sebuah masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria yang baru bertunangan. Masalah, yakni Maria sedang mengandung. Dalam tradisi orang Yahudi, wanita yang mengandung sebelum ada pada jenjang perkawinan merupakan sebuah aib, merupakan sebuah masalah, merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam tradisi orang Yahudi. Mungkin juga di beberapa daerah di mana kita berada, Indonesia secara khusus, mungkin ada daerah yang tidak menyatakan benar, yang tidak memberikan sebuah legitimasi formal terhadap pasangan yang hamil sebelum masuk ke dalam jenjang perkawinan. Masalah dihadapi oleh Yusuf. Nah, saudara-saudara pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan, Yusuf sebagai seorang laki-laki yang taat, setia, dan benar, hidup benar di hadapan Allah, mengalami pergumulan yang cukup hebat dalam dirinya. Dia adalah seorang laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab. Dia adalah seorang laki-laki yang begitu menyayangi dan mencintai calon istrinya, yaitu Maria. Namun dia diperhadapkan pada situasi yang tentu amat sulit. Dia mau mempertahankan cinta kasih. Dia mau mempertahankan kehormatan keluarganya dan juga keluarga Maria. Tetapi dia diperhadapkan pada situasi yang sulit. Nah, saudara-saudara pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan, tentu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dari masalah. Kita tidak pernah terlepas dari pergumulan. Kita tidak pernah jauh dari situasi-situasi yang kadang membuat kita jatuh, kadang membuat kita bingung, kadang membuat kita pasrah dan putus asa. Dan hal ini dialami oleh Yusuf. Dalam diamnya Yusuf, dia mencoba untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf yang tidak mau membuat keluarganya malu.
Yusuf yang tidak mau membuat tunangannya juga malu. Dia mau menceraikan dan bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, dalam situasi seperti ini, kekalutan, dalam kehampaan, pikiran yang tidak wajar, pikiran yang tidak normal tentu bisa saja menghantui kehidupan setiap orang yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Namun disinilah letak kehadiran Tuhan. Disinilah letak kehadiran Allah ketika datang menjumpai Yusuf pada saat dia sedang tertidur. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam mimpinya. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan, Yusuf jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya itu lahir dari Roh Kudus. Anak yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Campur tangan Tuhan ada di dalam kehidupan Yusuf yang mengalami masalah, yang mengalami situasi, yang mengalami pergumulan. Saudara-saudara pemirsa yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa setiap manusia punya masalah. Setiap kehidupan insan mengalami pergumulan. Kita sebagai bangsa yang hidup pada masa sekarang ini, secara khusus kita di Indonesia, kita yang ada di Kalimantan Selatan ini, dan di mana-mana saja, setiap orang yang percaya kepada Tuhan berada tentu mengalami masalah, tentu diperhadapkan pada bentuk-bentuk kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan rencana kita. Namun sekali lagi Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masalah kehidupan kita juga kehidupan keluarga kita. Disinilah peran Yusuf sebagai seorang laki-laki yang punya tanggung jawab, yang punya integritas sebagai orang yang benar dan hidup benar di hadapan Allah. Mempertahankan kehormatannya dan juga eksistensi kehidupannya dan juga integritas yang ada pada dirinya. Setelah dia mendengar Tuhan hadir dalam pergumulannya, Tuhan hadir menjumpai dia dalam situasi yang tidak pernah dia pikir dan tidak pernah dia sangka-sangka. Lalu Yusuf bangun. Dia mulai melakukan sebuah gebrakan. Dia mulai melakukan sebuah langkah-langkah. Dia mulai melakukan sebuah strategi untuk menjalankan misi yang telah Tuhan berikan kepada keluarga kecil ini. Tuhan memberikan tanggung jawab yang diberikan dan diamanatkan kepada Yusuf sebagai seorang laki-laki untuk mempertahankan Maria sebagai seorang istri dan ibu dari bayi yang sedang dia kandung. Nah, saudara-saudara pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan. Tentu realitas perjalanan kehidupan kita mau belajar dari hal yang dialami oleh Yusuf. Seorang pelaut misalnya, dia tidak akan disebut sebagai pelaut yang handal jika tidak diguncang oleh ombak. Kopi yang ditaruh gula, jika tidak diaduk maka dia tidak akan menimbulkan rasa. Dia akan tetap rasa pahit. Dia akan tetap berada pada rasa yang original. Tetapi setelah diaduk bersama dengan gula, maka dia akan melahirkan sebuah rasa yang berbeda. Dari rasa pahit menuju ke rasa yang manis. Nah, saudara-saudara pemirsa yang kekasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi, jangan kita pandang masalah itu sebagai sesuatu yang membuat kita untuk tidak menjadi berubah. Jangan kita melihat sebuah masalah itu sebagai sesuatu yang memberatkan kita atau sebuah beban yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi lihatlah masalah itu sebagai sesuatu peluang yang Tuhan rancangkan bagi kita. Yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf bangun, dia mengambil istrinya dan melaksanakan misi yang telah Tuhan berikan kepadanya.
dalam perjalanan kehidupan keluarga Yusuf sebelum bayi Natal itu lahir. Kita ingat ceritanya bahwa ketika Yusuf dan Maria sampai ke penginapan, di sana bukan berarti bahwa masalah sudah selesai. Masalah masih ada. Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan tumpangan. Pertanyaannya, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kalau Yusuf sudah dengan penuh tanggung jawab mau mengambil Maria sebagai istrinya, tidak mau mengorbankan dan tidak mau membuat Maria hancur, dia mengambil dan melaksanakan misi Allah sampai ke penginapan. Yusuf dan Maria tidak mempunyai tumpangan. Masalah lagi bagi Yusuf. Sebentar lagi Maria akan bersalin. Sebentar lagi Maria akan melahirkan bayi yang dikandung dari Roh Kudus ini. Tapi mereka tidak punya tempat. Mereka tidak punya tempat yang baik dan layak. Ibaratnya sebagai seorang ibu yang akan melahirkan anak yang dibangun dari cinta kasih, yang dibangun dari masa-masa sukacita, yang direncanakan dari situasi yang tentu membawa damai sejahtera. Mereka tidak punya tempat itu. Tetapi Allah berkarya lewat kesederhanaan. Allah berkarya dalam kehidupan keluarga yang kecil ini, keluarga yang sederhana ini. Mau menyatakan kemuliaan Tuhan sebagai seorang raja yang akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Mereka tidak terlepas dari berbagai bentuk persoalan dan pergumulan hidup. Tapi sukacita mereka alami, kebahagiaan dan damai sejahtera mereka jumpai ketika dalam ketaatan dan kesetiaan. Tidak pernah meragukan kedaulatan Tuhan dan tidak pernah menyaksikan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan mereka. Sebuah kandang tersedia bagi mereka. Sebuah kandang tersaji buat mereka, di mana mereka akan menikmati sukacita dalam kesederhanaan. Mereka akan menikmati kebahagiaan dan ketentraman dalam kesederhanaan keluarga mereka. Saudara-saudara, kesederhanaan memberikan kita jiwa yang begitu punya misioner ke depan. Kesederhanaan membuat kita mempunyai wawasan yang luas ketimbang ketika kita memiliki banyak hal. Ketimbang ketika kita memiliki banyak harta benda. Ketika kita memiliki segalanya. Kadang kita tidak lagi melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Raja damai yang kita peringati pada masa Natal ini. Melalui kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang kita kenal sebagai Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Disinilah semangat spiritualitas keberimanan kita untuk menikmati suasana sukacita Natal pada masa sekarang ini. Sekalipun di sana sini, di sekeliling kita ada begitu banyak gejolak, ada begitu banyak perkara, ada begitu banyak persoalan-persoalan. Tetapi dalam keyakinan kita bahwa Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Inilah yang menjadi pegangan kita, ibu bapak, saudara-saudara pemirsa yang sama-sama berbahagia di dalam Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun kita. Sekali lagi kita belajar dari apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Dalam pergumulan mereka, dalam situasi kehidupan mereka, Allah tidak membiarkan mereka. Terkadang kita yang tidak menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa Allah sudah begitu jauh dari kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa Allah sudah begitu jauh dalam kehidupan diri kita pribadi secara pribadi, keluarga kita, dan juga kehidupan masyarakat kita.
Satu fenomena yang terjadi secara khusus kita di Indonesia ini. Menjelang Natal, kita diperhadapkan pada sebuah peristiwa alam. Longsor dan banjir bandang yang terjadi dan menempa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara. Mungkin muncul dalam benak kita, muncul dalam pertanyaan kita, apakah Allah sudah tidak mengasihi kita? Apakah Allah membiarkan hal ini terjadi? Terlepas dari human error, terlepas dari pelanggaran-pelanggaran, terlepas dari kebijakan-kebijakan, terlepas dari hitam di atas putih, dari sebuah kebijakan-kebijakan itu. Tetapi kita mau melihat bahwa situasi ini tentu akan semakin mendekatkan kita kepada kehadirat Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Allah tetap hadir dalam setiap masalah kita. Allah tetap hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan dalam ketaatan kita, dan dalam kesetiaan kita, kita mau dan kita mau berkomitmen bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, umat yang beriman kepada Allah, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Allah mengetahui seluk-beluk kehidupan kita. Dan Dia punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Rancangan indah itu nyata dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Melalui tema Natal bahwa Allah hadir dalam keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, keluarga kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ialah keluarga yang menurut Rasul Paulus bahwa dia adalah jemaat yang kecil di hadapan Allah. Maka peliharalah keluarga Allah. Maka peliharalah keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, seringkali silih berganti masalah dan pergumulan hidup terjadi. Masalah antara suami dan istri. Masalah antara ibu dan anak, masalah antara ayah dan anak, masalah antara saudara bersaudara. Tentu tidak terlepas dari masalah itu. Tetapi bukan berarti bahwa ketika sudah ada masalah itu, lalu kita melupakan Tuhan. Oh tidak. Justru kita mau melihat dan mengenang peristiwa Natal pada saat ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Masalah-masalah kita ibu bapak saudara-saudara. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah tuntutan hidup, dan lain sebagainya. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi melalui tema Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan masalah-masalah kita. Allah hadir untuk menyelamatkan pergumulan-pergumulan kita. Dengan catatan yang penting ibu bapak saudara-saudara. Bahwa kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan itu yang penting. Sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf dalam ketaatan dan kesetiaannya, sekalipun dia punya rencana, yang dalam tanda kutip itu adalah rencana yang jahat bagi dia untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi Allah hadir dalam pergumulan itu memberikan solusi yang terbaik bagi Yusuf untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mereka alami. Nah saudara-saudara pemirsa yang kekasih di dalam Tuhan. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dan melalui kesempatan yang indah ini, di penghujung tahun 2025 ini, kita diajar, kita dituntut untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kita. Bukan hanya rumah tangga kita secara pribadi, tetapi keutuhan persekutuan kita, keutuhan pekerjaan kita, keutuhan komunitas kita, keutuhan yang ada di dalam bangsa negara kita. Supaya kita tetap menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan sekalipun kita berbeda warna, kita berbeda rasa, kita berbeda keyakinan, kita berbeda ras, kita berbeda suku, kita berbeda golongan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa keutuhan kita sebagai umat Allah yang ditempatkan dalam dunia ini secara khusus di Indonesia ini. Dan juga di Kalimantan Selatan ini. Kita akan bangun dalam sebuah relasi yang baik. Relasi yang utuh dengan Allah yang kita sembah. Relasi yang utuh dengan Tuhan yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir memberikan kita solusi. Allah hadir memberikan kita damai sejahtera. Dan sedetik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada, melalui momentum Natal pada saat ini, kita diajar, kita dituntut untuk memiliki integritas, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam tuntutan kasih Allah, sehingga kita akan memperoleh sukacita, kita akan memperoleh damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, inilah yang ingin kita lihat dari hikmah dan kita petik dari hikmah Natal, bahwa dalam situasi apapun kita, dalam pergumulan apapun kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, keluarga, persekutuan, komunitas kita, masyarakat luas, bangsa dan negara kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita melihat di depan layar, kita melihat di mata kita, kita melihat di media sosial, kita menyaksikan di berbagai media-media, perkara dan persoalan silih berganti datang menerpa bangsa kita. Tapi kita yakin dan percaya, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita untuk memberikan kita hari yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Allah tidak membiarkan kita senantiasa hancur. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Yeremia. Aku merancangkan damai sejahtera kepadamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun kita mungkin belum merasakan damai sejahtera, tetapi Allah senantiasa berada di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa melindungi kita, menyertai kita, dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya sukacita Natal pada tahun ini akan memberikan kita nuansa tersendiri, akan memberikan kita warna tersendiri dalam kehidupan kita untuk menggapai hari-hari yang lebih baik, hari-hari yang penuh keceriaan, hari-hari yang penuh masa depan yang indah, hari-hari di mana kita akan lalui dalam suasana sukacita, dalam kebersamaan kita, dan dalam keakraban kekerabatan kita. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita dan memberkati kita. Selamat hari Natal, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, menyertai kita. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tahun yang baru. Tahun karunia Tuhan, di mana tahun yang masih misteri bagi kita. Tetapi kita yakin dan percaya, Allah telah merancangkan yang terbaik di hadapan kita. Allah telah merancangkan yang terbaik di depan kita. Oleh karena itu, tatap masa depan itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh keyakinan bahwa di sanalah Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran itu akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini, kekal selama-lamanya. Roh Kudus menguatkan dan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dakukan bernyanyi, dakukan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita, atas kasih Tuhan kepadaku. Tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi, memuji Tuhanmu harisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, dapat gong serta rebah, akan ku tabur membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan selokan akan
memuji Tuhanmu harisku. Atau seruling dengan rebana, oh kan ku mainkan kecapi, memuji Tuhanmu harisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dendang, ceracap atau gong serta rebab, akan ku tabuh membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka, akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhanmu harisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dendang, ceracap atau gong serta rebab, akan ku tabuh membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka, akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, memuji Tuhanmu harisku, memuji Tuhanmu harisku. Kita bukan bernyanyi, kita bukan memuji, kita bukan bernyanyi, kita bukan memuji, besarkan nama Tuhanku. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami mewakili gereja-gereja Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2025 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.